شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan bersama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat kembali di tengah-tengah jemaah sekalian melalui tayangan online pengajian PPME Den Haag ini yang diadakan pada setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ke-26 bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelenggarakan dan ikut meramaikan pengajian online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berlipat ganda atas apa yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pengajian kita malam ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Mizar Ahmad yang bertema menghidupkan spirit Ramadan di tengah pandemi. Sebelum kita mulai, kita akan mengawali acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan kita malam ini adalah pembacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kita tujukan untuk Bapak Ustadz Naf'an dan Bapak Kasio. Nggak dirawat ya Mbak ya? Mbak Ati dirawat? Masih. Oh masih dirawat ya? Oh yang masih dirawat. Koma. Pak Ahmad Kasio masuk koma. Masih koma ya. Oke, yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan segera menyembuhkan sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah tausiah dari dari Ustadz Mizar Ahmad. Tausiah dari Bapak Ustadz dilanjutkan dengan tanya jawab. 3 pengajian ditutup dengan surat Wal Asr dan doa majelis. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya adalah Bapak Ustadz Mizar, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah. Para pemirsa serta jamaah PPME Denha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama-tama tentunya yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi yang maha suci, di mana pada waktu serta momen yang berbahagia ini dalam bulan suci Ramadan kita dapat bertemu dan bermuajah kembali di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Dan tak lupa salawat beriring salam selalu kita junjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kehancuran, dari zaman kemunafikan, dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti kita nikmati pada saat ini. Alhamdulillah. Pertama-tama ya kami banyak mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Marek ya, yang telah memberikan sebegitu indahnya supaya bagaimana acara kita ini bisa berjalan dengan begitu lancar ya. Tentunya di sana sini tidak luput kekurangan dan kelebihan, namun itu semua kehilapan ya dapat kita maklumi bersama-sama. Para pemirsa serta para handai tolan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para jamaah PPME Denha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah ataupun judul ya yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini, yang berjudul tentang menghidupkan spirit Ramadan di tengah pandemi. Ya. Apa judulnya tadi apa? Menghidupkan spirit Ramadan di tengah-tengah pandemi. Ya. Para jamaah PPME Denha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan spirit ya. Spirit artinya semangat ya. Di mana sekarang ini kita masih dalam kondisi yang sangat menyedihkan ya. Sebagaimana kita ketahui ya, bulan Ramadan yang telah lalu ya tentunya sangat berbeda dengan bulan Ramadan yang kita rasakan sekarang ini. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena pandemi ya COVID-19 atau Corona ya, ini adalah merupakan sudah mewabah ke seluruh dunia. Dan saya mengharapkan jangan sampai wabah ini ya mengurangi atau menghambat kita untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, kata Allah. Ya. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya. Apa tujuannya? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu yang paling penting. Dan ayat berikutnya juga mengatakan ya. Tadi 183 dan 184, sambungan ayat berikutnya 185 ya. Dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya Allah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Jadi dikatakan sama Allah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana bulan tersebut Al-Qur'an diturunkan. Ya. Al-Qur'an pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya. Ya, bulan suci Ramadan. Hudal linnas. Ya, sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Hudal wa bayyinatin minal huda, dan tanda-tanda di dalam menunjukkan tanda-tanda sebagai petunjuk itu. Ya. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ya. Itu tujuan. Dan ayat yang berikutnya juga mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini yang paling penting. Ya, kata Allah, wa idza sa'alaka, dan apabila hambaku, kata Allah, menanyakan tentang aku, di mana aku berada, katakanlah aku itu dekat. Ya. Jadi kita fungsi untuk menggunakan atau efisien waktu sebegitu mungkin, ya tentunya kita harus memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Salasatun la turaddu da'watuhum. 3, kata Nabi itu, 3 orang yang doanya tidak akan pernah ditolak. Ya, 3 orang. Salah satunya kata Allah, as-shaimu hatta yuftar. Apa tadi? As-shaimu hatta yuftar. Orang yang berpuasa, ya, sampai ia berbuka nanti. Ya. Kita sekarang sedang berpuasa. Kita sedang berpuasa, melakukan ibadah puasa suci Ramadan, ya. Sampai kita berbuka nanti, itu doa yang kita keluarkan, doa yang kita panjatkan, doa yang kita inginkan kepada Allah, itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah? Ud'uni fastajib lakum. Ya, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, kata Allah. Insya Allah akan saya kabulkan. Allah akan kabulkan. Ya. Maka dari itu, ya, di momen-momen yang baik ini, ya, di waktu yang baik ini, di doa yang mustajab ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga, ya, doa-doa kita nanti akan dikabulkan, ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara-saudara kita sekarang yang lagi mengalami penderitaan sakit, ya, dan lain sebagainya, semoga Allah angkat semua penyakitnya, dan Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah akan menerima segala kebaikan-kebaikan bagi mereka dan semuanya. Para hadirin jamaah PPME Denha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ya, ada 3 poin penting yang harus saya sampaikan pada pertemuan kali hari ini. Ya. Yang pertama, ya, biasanya yang banyak, ya, digandrungi, ya, oleh para jamaah atau para jamaah Muslim di bulan suci Ramadan, ya, itu adalah biasanya 3 ataupun 3 saja. Yang pertama, melakukan sholat tarawih yang banyak digandrungi. Dan yang kedua, bertadarus Al-Quran. Dan yang ketiga adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya yang paling banyak digandrungi, atau yang paling banyak disukai, atau yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin atau umat Islam di seluruh dunia. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah. Apa kata Nabi? Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya Allah, ya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, ya, atau salat malam, atau salat tarawih, ya, imanan wahtisaban, dengan, ya, dengan secara iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah akan ampuni semua. Ini yang paling penting, ya. Namun tentunya kita melakukan, ya, qiyamul lail, ya,
Ya, apalagi malam hari ini kita sudah malam yang ke-27 bulan suci Ramadan, Masya Allah ya. Ya, bertepatan nanti insya Allah nanti malam saya akan dipanggil untuk menjadi imam di Masjid Hagia Sophia di King Kresrat di dekat rumah kita ya, untuk melakukan sama-sama sholat apa salat salat malam Lailatul Qadar insyaallah. Ya, sebentar lagi saya akan dijemput, setelah acara ini saya akan dijemput untuk melakukan sama-sama salat malam Lailatul Qadar. Ya, malam besok ini adalah merupakan malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut ya kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak segala-gala yang kita inginkan, marilah sama-sama kita keluarkan ya. Kita bermunajat kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar segala amal baik kita, perbuatan baik kita, niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Esensi yang kedua biasanya ya yang paling banyak digandrungi ya selain qiyamul lail ya. Namun sangat disayangkan ya. Kenapa saya katakan sangat disayangkan? Ya, di mana masa-masa lalu biasanya kita melakukan sholat tarawih bersama-sama di masjid atau di surau-surau ataupun di musola-musola yang sama-sama kita cintai ya. Namun ya untuk udah berapa tahun terakhir ini udah hampir 2 tahun kita ya sama-sama melakukan ya sholat tarawih di rumah ataupun di tempat-tempat tertentu. Namun saya katakan itu semua tidak bisa tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Allah, rasa ingin mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cara untuk melakukannya ya. Walaupun kita tidak bisa ya. Namun saya katakan di balik semua ini semua ada hikmahnya. Apa salah satu hikmahnya? Salah satu hikmahnya kita bisa lebih banyak ya berkumpul dengan keluarga kita. Ya. Kita lebih banyak bisa berkumpul dengan keluarga kita ya. Di mana biasanya tahun-tahun yang lalu ya, sebelum adanya pandemi, sebelum adanya corona ya, di dalam bulan suci Ramadan kadang-kadang kita bepergian ya, untuk untuk apa, alasan pekerjaan dan lain sebagainya ya. Namun ya alhamdulillah di tahun-tahun ini semuanya kita bisa dikurung di dalam rumah ya. Kita bisa bermusyawarah, kita bisa berkumpul dengan keluarga ya, untuk bisa sama-sama melakukan sholat berjamaah ya. Berjamaah baik dari maghrib, subuh, asar dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua juga yang paling banyak disenangi, digandrungi oleh masyarakat kita di dalam bulan suci Ramadan, yaitu melakukan apa? Tadarus atau melakukan memperbanyak bacaan Al-Qur'an, ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Karena ya dalam Al-Qur'an itu, Quran adalah pedoman ya. Quran adalah kalamullah ya. Quran adalah kalamullah ya, Allah yang berbicara ya. Jadi kalau orang banyak melakukan pembacaan Al-Qur'an itu pahalanya akan lebih besar yang akan didapatkan oleh sebab Al-Qur'an tersebut ya. Sebagaimana kita ketahui di zaman Rasulullah salafus saleh ya, pada waktu itu mereka lebih banyak memperdalam bacaan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Ya. Dan sebagaimana juga kita ketahui para imam-imam ya mazahib ya, imam-imam seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki ya. Mereka ya ketika datang bulan suci Ramadan mereka berhenti ya. Mereka memfokuskan kegiatan mereka untuk memperdalami atau mentadabburi atau mempelajari isi kandungan bacaan Al-Qur'an tersebut. Itu para imam-imam ya, para salafus saleh. Ya. Mereka ketika datang bulan suci Ramadan, mereka berhenti kegiatan-kegiatan apapun mereka hentikan. Dan mereka fokus untuk memperdalami bacaan ayat suci Al-Quran. Karena kenapa? Karena mereka tahu faedahnya ya. Ya. Bahkan Al-Quran dikatakan, hadis Nabi dikatakan ya, khairukum ya, kata Nabi. Sebaik-baik orang di antara kamu ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang di antara kamu yang belajar Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an. Setelah dia mempelajari Al-Qur'an, pintar membaca Al-Qur'an, dia mengajarkan kepada orang lain lagi. Itu kata Nabi, ya.
Dan juga banyak hadis-hadis yang lain mengatakan, hadis sahih mengatakan, ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya. Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an, ya. Sesungguhnya Al-Qur'an tersebut datang nanti di hari kiamat, ya, penolong bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an, ya. Maka dari itu, ya, memperbanyaklah membaca kitab suci Al-Qur'an, ya. Terus juga pahala Al-Qur'an, ya. Dikatakan, ya, kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun, ya, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Masya Allah, ya. Kata Nabi itu, barang siapa yang membaca, ya, satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, ya. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Kan panjang. Alif lam mim yasin alif lam roh. Tidak mengatakan demikian. Aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Apalagi kalau dilipat gandakan dalam bulan suci Ramadan, ya, itu pahalanya tentunya akan lebih banyak lagi, ya. Para jamaah, ya, PPME Denha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika membaca Al-Qur'an, ya, akan memanen atau menuai kebaikan dan pahalanya akan dilipat gandakan. Bagaimana, ya, kalau kita membaca Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan ini? Itu merupakan yang kedua. Adapun yang ketiga yang paling banyak digandrungi, ya, oleh masyarakat kita adalah bagaimana kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa? Memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha ghafurur rahim, ya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Banyak mohon ampun, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya. Siang malam kita lakukan, ya. Memohon ampun kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, menyesali, ya, bertobat kepada Allah, menyesali segala perbuatan kita yang telah kita lakukan, ya. Maklumlah kita kan manusia, innamal insan mahalul khata' wan nisyan, ya. Yang namanya manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kenistaan. Namun artinya di sini jangan kita berlumur, ya, dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya. Para jamaah PPME Denha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 poin yang paling penting tadi, ya. Yang pertama tadi apa? Kata ini yang paling penting adalah melakukan qiyamul lail atau salat tarawih. Dan yang kedua, bertadarus Al-Qur'an. Dan yang ketiga, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poin yang paling penting. Terus ada poin yang penting lagi yang harus kita ketahui, ya. Yang harus kita ketahui adalah tentang bagaimana kualitas puasa yang telah kita lakukan, ya. Tolong dicatat, kualitas yang puasa yang telah kita lakukan itu apa, ya. Karena di sini disebabkan ada beberapa kualitas atau pahala puasa itu bisa menjadi berkurang, ya. Kualitasnya bagaimana, ya. Bahkan nanti kalau kita berpuasa, kata Nabi, tidak lain yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kita tidak mau seperti itu. Kita maunya kualitas puasa kita itu the best, bagus, Allah terima. Mendapatkan pahala yang memang yang sesuai yang kita harapkan. Itu, ya. Salah satunya, ya, bisa, ya, mengurangi kualitas pahala kita adalah biasanya orang banyak mempergunakan, ya, kata-kata laghun dan rafas. Apa arti laghun? Laghun adalah perkataan sia-sia, ya. Tetapi perkataan itu enggak ada artinya, ya. Kita kadang-kadang ngomongin orang, ya. Ngomongin sebulan begini, ya. Ngomongin itu segini dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau bisa kita,
Jangan sampai melakukan seperti itu. Laghun. Terus rafas ya. Fala rafasa wala fusuk. Rafas ya, berkata-kata yang tidak sesuai dengan budaya kita lah ya. Jadi rafas di sini ya artinya mengucapkan kata-kata yang kurang baik lah, di mana kata-kata tersebut sebenarnya pantasnya diucapkan oleh suami dan istri. Ya, jadi kalau lagun, dari lagun artinya kata-kata yang nggak ada gunanya sama sekali, ya nonsen, omong kosong. Rafas adalah perkataan yang kurang atau yang tidak senonoh yang dikeluarkan oleh kita. Ini adalah mengurangi, salah satunya mengurangi kualitas puasa yang telah kita lakukan. Para ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa serta jamaah PPME dan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam masalah pandemi atau corona atau COVID-19 ini ya. Ada ya 5 amalan di bulan suci Ramadan yang dapat kita lakukan sebaik-baiknya ya. Ada 5 amalan ya yang tentunya yang harus kita lakukan di dalam menghadapi pandemi ini. Ya. Apa? Yang pertama, memperbanyak salat. Ya. Yang pertama, memperbanyak salat. Tolong dicatat. Ya. Salat adalah ibadah. Ya, kenapa saya katakan memperbanyak salat? Sebab kata Nabi dikatakan inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamata min amalihi ya salatuhu. Ya, yang pertama tadi apa? Yang dapat kita lakukan ya. Pertama adalah salat. Ya. Jadi kalau kita melakukan salat itu karena kenapa? Nanti di hari kiamat nanti ya, yang pertama-tama kali ya dipertanyakan oleh Allah kepada hambanya adalah bagaimana tentang salatnya. Ya. Kalau salatnya baik maka seluruh amalnya akan dianggap juga baik. Ya. Tetapi kalau salatnya ya, mencong-mencong, potong, ya, bolong-bolong, maka sairu amali, seluruh amalnya pun juga akan seperti itu. Ya. Makanya kita berharap kita banyak memperbanyak salat kita. Ya. Qiyamul lail, salat duhanya, ya. Salat macam-macam yang harus banyak kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya. Karena salat adalah merupakan hubungan horizontal antara hamba dengan penciptanya atau khalik. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, memperbanyak melakukan tadarus Al-Quran. Ya. Memperbanyak melakukan tadarus Al-Quran. Kenapa saya katakan demikian ya? Karena kalau kita menanyakan bagaimana cara orang-orang atau sahabat terdahulu atau para salafus soleh melakukan Al-Quran pada bulan puasa. Ya. Mereka bukan cuma hanya membaca Al-Quran saja. Mereka bukan hanya menerjemahkan Al-Quran saja. Mereka bukan hanya mentafsirkan Al-Quran saja. Mereka bukan hanya mentadabburi Al-Quran saja. Ya. Mereka katakan wayatadarasunahu bainahum. Mereka memperdalami isi kandungan bacaan Al-Quran tersebut. Dan juga ingat ya, di masa pandemi sekarang ini, ya kalau kita membaca Al-Quran, biasanya selama ini kita pergi ke tempat kita belajar. Namun hikmahnya dalam masalah pandemi, ya, alhamdulillah kita bisa banyak belajar dengan anak-anak kita di rumah. Ya. Kita bisa belajar dengan suami istri kita, tentunya di rumah. Ya. Tentunya kita banyak belajar untuk bisa belajar lagi bersama-sama di rumah. Ya. Intinya, yaitu kita bisa diam ke rumah. Adapun yang ketiga, memperbanyak sedekah. Memperbanyak apa? Sedekah. Jadi sedekah ini adalah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad ketika dalam bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, ya, dikencangkannya ya, dia memberikan Masya Allah yang tidak ini dia berikan untuk memberikan sedekah ya. Namun bagaimana caranya ya? Ya caranya sekarang ini kita kan untuk melakukan sedekah nggak harus perlu datang, kan bisa melalui online ya, bisa melalui online ya,
untuk memberikan kepada sumbangan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, makanya untuk memberikan sandang pangan, sedekah, ya, baik itu ya membantu fakir miskin ataupun membantu pembangunan masjid ataupun pondok-pondok pesantren, ya, itu Allah akan berikan pahalanya berlipat-lipat ganda. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, memperbanyak salawat. Ya. Salawat tidak harus pergi, ya. Karena kenapa? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 56 Allah berfirman. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Masya Allah. Dalam surah Al-Ahzab, ya. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan juga ucapkanlah salam untuknya. Ya. Mungkin di sini ada pertanyaan, ya. Kok Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, dan umatnya bersalawat kepada Nabi? Betul, Allah mengatakan innallah, sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi. Ya. Jadi artinya kalau Allah bersalawat kepada Nabi, jika datang salawat itu dari Allah, berarti itu pemberian rahmat kasih sayang yang diberikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, berarti apa? Pemberian rahmat, ya, kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ini banyak orang yang nggak tahu. Itu kalau Allah bersolawat. Kalau malaikat bersolawat, artinya apa? Artinya malaikat meminta ampun. Ya, malaikat meminta ampun, ya, kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang kedua. Loh, kalau umatnya bagaimana? Ya, kalau orang-orang mukmin, ya, bersolawat kepada Nabi, artinya berdoa supaya kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengeluarkan salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak faedah-faedah yang didapatin bagi orang-orang yang suka bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satunya, ya, dikabulkan doanya. Ya. Jadi kalau orang banyak bersalawat kepada Nabi, itu kata Nabi akan dikabulkan segala doa-doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dijanjikan pahalanya akan berlipat ganda. Ya. Jadi kalau orang bersalawat, banyak bersalawat kepada Nabi tadi, Allah akan janjikan 5 lebih. Di antaranya dikabulkan segala doa-doanya. Yang kedua, dijanjikan pahalanya akan berlipat ganda. Dan yang ketiga, akan diangkat derajatnya. Ya. Yang keempat, akan dikumpulkan bersama nama Nabi di hari akhirat nanti. Dan yang kelima adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Adapun yang kelima, ya, yang kelima tadi, yang pertama tadi saya katakan, yang kelima adalah streaming kajian online. Ya. Itu yang paling, streaming kajian online. Ini yang paling penting, ya. Masya Allah, kita kalau nggak ada pandemi, kalau nggak ada corona, kalau nggak ada ini, belum tentu kita bisa melakukan online sekarang ini. Ya, saya rasa ibu-ibu semua setuju, ya. Yang kelima tadi adalah streaming kajian online. Ya, banyak sekarang itu faedah-faedah yang kita dapatkan dari hikmah dari adanya pandemi ini. Ya, nggak semuanya pandemi ini menghancurkan seluruh dunia, enggak. Sebab kata Allah itu semua di dunia ini, semua ada hikmahnya. Di dunia ini ada hikmahnya. Ya. Jadi itu yang paling penting tadi, ya, saya katakan, ya, ada 5 tadi yang dapat kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, dan semoga saja insya Allah seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir, saya akan membacakan, ya, dalam surah Thaha ayat 124 sampai 125 Allah berfirman. Apa kata Allah? Ya, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Kata Allah, ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya.
Dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, wa kadzalikal yauma tunsa. Apa artinya? Ya, waman a'rada an dzikri, kata Allah. Ya, ibu-ibu bisa buka dalam ya surat Thaha ayat 124 sampai 126. Apa kata Allah? Kata Allah berfirman, waman a'rada an dzikri. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan ini dalam keadaan yang sempit. Ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, kita disuruh sembahyang, enggak sembahyang. Disuruh melakukan puasa, kita enggak berpuasa. Disuruh menjauhi maksiat, kita malah melakukan maksiat, ya. Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatun dhanka, maka sesungguhnya baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nantinya kata Allah, kami akan kumpulkan mereka, kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Ya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Ya, kalau kita berpaling ya dari apa? Dari peringatan Allah, maka akan kami berikan kepada mereka tuh suatu kehidupan yang sempit. Dan yang paling enggak enaknya, kata Allah, nanti mereka akan kami kumpulkan, atau kami kumpulkan di hari kiamat, nanti mereka dalam keadaan buta. Ya Allah. Mending buta di dunia, melihat di akhirat. Tapi mending lagi dua-duanya. Melek di dunia, melek di akhirat. Ya. Dan yang paling bahayanya lagi, kata Allah, mereka qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Ya. Allah mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya, wa qad kuntu basira. Sedangkan dahulunya saya termasuk orang-orang yang melihat. Ya. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku kepada orang-orang yang buta? Dulunya di dunia saya orang yang melihat. Ya Allah. Terus apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Allah berfirman, apa kata Allah? Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Ketika kamu di dunia telah datang ayat-ayat Al-Quran untuk menyuruh kamu supaya kamu berbuat kebaikan, ya. Ayat fanasita, ya, dan kamu mengabaikannya dan kamu melupakannya. Kamu lupakan. Saya suruh kamu untuk berpuasa, kamu nggak berpuasa. Udah kamu cuekin aja, ya. Terus apa kata Allah? Wa kadzalikal yauma tunsa. Ya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu pun kami lupakan. Ya. Intinya ya ayat ini jangan sampai ya kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya adalah ayat ini sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Yaitu apa? Dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, ya. Kita berupaya semaksimal mungkin, ya. Semaksimal mungkin agar ya agar semua pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ceramah ya atau tausiah atau wejangan singkat pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, akhirul kalam. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara tanya jawab mungkin ada di antara jamaah yang ingin bertanya kepada Bapak Mizar. Mizar. Ya, Mizar. Ya, bukan Nizar, Mizar. Silakan Bu Ati kali. Ada yang bertanya, Bu? Ibu, Bapak, silakan. Ya, Mbak. Oh, silakan Mbak Ati. Ya. Assalamualaikum Mbak Mizar. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Mizar, dalam tausiahnya Allah dan malaikat-malaikat salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Untuk yang saya pengen tanya tentang malaikat tadi. Malaikat memohon maaf kepada Nabi ya. Apa tadi? Ya, gimana itu maksudnya Pak? Eh, Apakah mereka banyak salah kepada Nabi? Kalau manusia kepada Nabi supaya kita mendapatkan rahmat ya tadi ya. Ya tadi gimana tadi kalau Allah gimana? Nah kalau Allah tadi saya agak Nggak masuk. karena kasih sayangnya toh ya toh. Iya. Nah itu yang malaikat tadi gimana Pak? Iya. Terus yang lain lagi mungkin bisa gabungkan mungkin pertanyaan yang lain lagi ya. Oh ya ada satu lagi pertanyaan di Masjidil Haram. Iya. Itu saya lihat di TV imam Iya. itu letak imam biasanya kan di depan ya. Iya betul. Nah itu yang saya lihat di Masjidil Haram itu lain ya ya gimana di samping ada terus dengan begitu di depan di sebelah Ka'bah sana kan juga sebetulnya di depannya imam gimana tuh Pak? Iya. Oke, tadi pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama tadi tentang malaikat ya. Saya akan memperjelaskan ya, dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi. Ya, saya jelaskan. Allah bersalawat atau jika datang salawat itu dari Allah berarti pemberian rahmat ya. Saya katakan siapa? Pemberian rahmat. Rahmat itu kasih sayang yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kalau datangnya dari malaikat adalah meminta ampun ya. Meminta ampun, bukannya malaikatnya yang berdosa, meminta ampunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar diampuni segala dosa-dosanya. Ya karena malaikat itu semuanya tidak punya dosa. Ya, malaikat itu tidak berdosa. Ya. Jadi di sini malaikat berdoa supaya Nabi Muhammad diampuni segala dosa-dosanya. Ya, sedangkan Nabi Muhammad sebetulnya kan terjaga dari dosa, dari kebenaran. Enggak apa-apa. Nabi Muhammad juga terjaga daripada dosa. Betul, Nabi Muhammad sekalipun dia berdosa, Allah akan ampuni. Sebab Nabi Muhammad itu ya artinya Nabi Muhammad sudah diberikan suatu statement ya bahwa dia bakal masuk surga ya. Segala perbuatannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya juga tetapi selain itu juga Nabi Muhammad termasuk manusia biasa seperti kita, manusia awam seperti kita ya. Nabi Muhammad juga punya nafsu, punya kesalahan, punya dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu karena Nabi Muhammad itu perkataannya itu adalah semuanya wahyu ya. Dalam Al-Qur'an mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan yang keluar dari mulut Nabi itu bukan perkataan biasa ya. Semua perkataan itu wahyu dari ilahi Rabbi yang maha suci. Artinya di sini kita boleh-boleh saja. Kita bisa ngelihat kok malaikat saja bisa begitunya meminta ampunkan atas dosa-dosa yang telah Muhammad lakukan. Artinya bagaimana kita dengan umatnya. Itu kan seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad punya salah, punya dosa. Ya. Artinya bukan seperti itu. Dia ngelihat orang yang tidak punya dosa saja minta supaya Nabi Muhammad, saking Nabi Muhammad itu sangat dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Jadi saking itunya apalagi artinya jangankan kita yang banyak sholat, yang banyak salah dan dari ini malaikat saja minta supaya Nabi Muhammad diampunkan. Artinya itu kitanya harus bagaimana lebih banyak lagi supaya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu artinya. Terus di Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram biasanya kita ngelihat imam itu kan sendirian di depan, tapi sekarang itu ada yang di samping, ada di samping, di sini-sini banyak kan? Ya. Itu dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini ada kaidah fikih yang mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat ya. Segala sesuatu itu yang tadinya tidak boleh itu bisa saja jadinya bisa menjadi boleh dengan sebab darurat. Ya, sebab darurat. Ya dahulunya enggak, dahulunya imam itu satu doang di belakang. Nah, ini sekarang ini karena memang di Masjidil Haram itu sebagaimana kita lihatin live sekarang itu semuanya dibatasin kan. Ya, jadi imam di depan,
yang makmum itunya semuanya, tapi sebenarnya nggak sama-sama di depan dan nggak boleh melebihi di depan, semuanya di samping. Itu kelihatannya dari jauh kayaknya melebihi imam, itu nggak boleh ya. Jadi imam itu harus di depan, namanya juga imam, amam. Imam itu artinya dia harus di depan, namanya juga imam. Ya, adapun yang di samping-samping kanan itu, yaitu semua termasuk makmum. Lagi-lagi saya katakan karena memang suasananya, baterainya habis nih. Ya. Belum hilang, Pak. Iya, nggak ketahuan akunya, katanya aku ini. Ya. Jadi itu saja ya, artinya segala sesuatu tadi ada kaidah fikih yang mengatakan ad-dururah tubihul mahzurat. Segala sesuatu yang tadinya nggak boleh, kalau memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan, itu boleh saja terjadi. Loh, tapi Pak Mizan bilang ini dalam keadaan darurat. Darurat bagaimana? Gimana sehari-harinya sebelum pandemi? Ya, dalam keadaan darurat biasanya kan hari-hari kita kan semayang itu kan harus menjaga jarak kan. Jarak di Ya. semua masih menjaga jarak. Abstannya 1,5 kan. Nah, itu biar jamaah, artinya kan di belakang kan penuh itu, di belakang penuh. Karena untuk melakukan sholat itu yang dianggap sah sholat itu safnya harus bersambung kan. Ya. Harus bersambung antara imam kita, nggak boleh kita sembahyang di sini, imamnya di sini, termakmumnya satu di atas, itu nggak boleh. Lagi-lagi kecuali kalau dalam keadaan darurat. Nah, darurat boleh-boleh saja ya. Artinya darurat itu bagaimana? Ya, banyak macam-macam lah. Ya. Mungkin di bawah ada banjir atau ada kebakaran. Ketika lagi sholat nih, tahu-tahu kita mencari ke atas, itu boleh-boleh saja. Jadi saya katakan biar di sini biasa imam haromain ya, imam haram itu, ibu-ibu tahu nggak apa arti imam haromain? Itu haram. Artinya imam haromain ini, dua masjid Madinah dan masjid Makkah itu haram hukumnya bagi orang non muslim masuk negara tersebut atau memasuki masjid tersebut ya. Jadi lagi-lagi saya katakan ketika mereka melakukan sholat itu pada intinya imam itu yang pertama untuk supaya saf-safnya, baris-barisan makmum yang sholat itu bisa penuh ke depan dahulu, baru yang belakang akan terus ini. Akan terus menyambung dari belakang terus begitu. Cuman dalam situasi normal di mana sih letak imam tuh posisi? Ya kalau yang di Masjidil Haram maksudnya. Ya. Ya kalau hari-hari biasa, hari-hari normal biasanya itu di depan babul Ka'bah, di depan pintu Ka'bah biasanya. Karena orang sembahyang di Masjidil Haram itu semua orang menghadapi Ka'bah semuanya. Ya. Ya. Jadi mau datang dari Arab, mau datang dari barat, timur, semuanya menghadapi semuanya ke Ka'bah. Ya. Namun biasanya di situ ditetapkan imam itu biasanya di babul Ka'bah. Di babul Ka'bah itu di depan Maqam Ibrahim. Jadi sini Maqam Ibrahim, pintu Ka'bah, di sini Siti Hijir. Siti Hijir. Nah, Siti Hijir itu tidak termasuk ketika orang tawaf, itu kita nggak boleh masuk ke Siti Hijir itu karena Siti Hijir masih termasuk ruang lingkup yang namanya Ka'bah. Oke. Jadi kemarin mungkin Bu Ati ngelihat foto saya sama Pak Ton sama Pak Peter, saya sembahyang di Maqam Ibrahim itu. Dan saya sempat sembahyang di samping imamnya. Sempat di sembahyang imamnya. Oh, Masya Allah. Ya Allah, alam besar. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Terima kasih, Pak. Sama. Bagus pertanyaannya. Dari Pak Denny, mana Pak Denny? Pak Denny kenapa keluar? Pak Mizar, saya mau tanya. Oh, silakan. Mas Denny dulu tuh udah ngasih tangan tuh. Pak Denny dulu. Ngasih tangan dong. Ya, silakan. Ya, ini dengar Pak? Dengar, jelas. Oh iya. Ini lewat apa? Lewat HP atau lewat laptop? Den, mikrofonnya dibuka, Denny. Ya, mikrofon ya. Jangan di-mute. Jangan. Mikrofonnya dibuka. Ya, jangan di-mute ya Pak katanya. Itu di-mute sama dia. Di-mute. Den, bisa lagi, Den. Ya, bisa dengar nggak nih? Iya. Iya nih sekarang. Sekarang bisa. Lah, kok dimatiin lagi, Den? Dimatiin lagi? Jangan dimatiin, Den, dinyalain. Iya, udah nih, udah nyala nih. Udah. Oke. Jangan dipegang lagi. Ya, nggak dipegang sekarang. Itu ini kita dalam masalah pandemi ya, Pak. Iya. Ini menarik nih. Biasanya kan
kita nih kalau ke masjid, terus saya jadi makmum. Nah sekarang nih kebanyakan kalau sholat tarawih kan di rumah. Saya mau tanya ke Bapak, gimana hukumnya Pak kalau kita mempergunakan Al-Quran atau HP untuk membaca dalam sholat? Boleh. Itu doang? Ada yang lain Ya, lagi? ya Pak. Itu. Jadi kalau misalkan kita Paham saya. Ya, Bapak ya. Ya, Nah, itu. Masya Allah ya. Makasih, Pak. Yang sama-sama. Mbak Dewi Dan mau Mbak tanya. Dewi, Ya. Mbak, kan Mbak. Ya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan saya baru-baru ini kita dapat video bahwa sholat tarawih itu sebenarnya harusnya 20 rakaat. Sedangkan yang kita lakukan selama ini 8 rakaat. Yang 20 rakaat itu sebetulnya malahan jatuhnya awalnya dari awal diturunkannya ditetapkan salat tarawih kan 20 dari sahabat. Iya. Jadi saya berdiskusi sama Peter, saya bilang, terus Peter bilang, wah apa kita ngelakukan, saya mencoba dulu pernah memang di Padang melakukan itu, ngikutin 23 rakaat. Di Indonesia dengan situasi di sini nggak beda ya Pak. Di sana Betul. waktunya, jamnya memungkinkan. Kita Iya. nyoba, saya nggak kuat, akhirnya saya ngantuk, minta ampun, saya bilang kita berhenti, saya nggak kuat, saya bilang gitu. Jadi sebenarnya kenapa ini berbeda seperti ini gitu? Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Sampai saat ini kadang-kadang yang bikin kita confuse bingung gitu Pak. Iya, Itu aja. bagus ya. Ya. Udah cukup gitu aja. udah 2 dulu Pak. Ya, dua dulu, nggak usah banyak-banyak, kebanyakan nanti ya. Ya, ini bagus banget dari Pak Denny tadi menanyakan ini untuk melakukan sholat tarawih, ya sholat apa saja yang berjamaah sifatnya umumnya. Ya untuk di masjid kan kadang-kadang kita ya kita takut karena memang kita semuanya takut ke masjid, takut bersalaman, takut ngobrol, semuanya kita takut ya. Ya solusinya apa? Ya solusinya ya akhirnya kita melakukan sholat ya berjamaah tarawih di rumah. Dia menanyakan apakah hukumnya kita sholat melalui HP atau ngelihat Al-Quran? Ya, hukumnya Pak Denny sah. Pak, silakan. maaf Pak, bukan maksud saya. Kalau kita jadi imam atau kita baca setelah Al-Fatihah itu suratnya pakai apa? Iya. Ya, Pakai Quran atau HP. Ya, boleh saja. Atau HP Al-Quran itu Pak. Iya. Ya kita yang imamnya. Iya, atau kita sholat sendiri gitu tapi atau sholat sendiri. Boleh silakan saja, nggak ada masalah ya. Bahkan dulu kalau kita di Mesir, waktu saya masih mahasiswa dulu, yang imam masjid besar itu dipegang begini Al-Quran. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, berjam-jam kita lihat Quran, istilahnya kan begitu ya. Tapi memang diperbolehkan, silakan, nggak ada masalah, nggak batal sholatnya ya. Mau lihat HP silakan, mau Qurannya langsung. Saya biasanya kalau di sini, kalau saya sholat tarawih ya kan kita biasanya 30 juz itu saya Quran besar tuh saya pampang di depan, saya baca. Tapi bacanya karena memang saya sudah hafal ya, bukan baca beletak ya. Bacanya ya lagi-lagi kita ya saya katakan, tapi untuk bagi pemula ya seperti kita yang bagi pemula bacaan Al-Quran, jangan merasa inilah ya nggak apa-apa ya. Karena saya katakan tadi, kita satu huruf Al-Quran itu bukan alif lam mim itu satu huruf, enggak ya. Dan Allah akan memberikan berlipat ganda. Dari 10 sampai 700 kali lipat Allah berikan pahala yang orang yang membaca Al-Quran. Jadi hukumnya Pak Dhani boleh saja ya membaca Al-Quran, kita jadi imam ya. Karena kadang-kadang nggak usah jauh-jauh aja, kita khutbah hari Jumat ya. Itu lebih abdolnya, lebih utamanya kita pakai teks. Karena kenapa? Khutbah itu kalau pakai teks nggak nyimpang ngidul kemana-mana. Ya, beda sama ceramah. Kalau ceramah seperti ini boleh saya ngomong, Pak Teddy begini, Pak ini begini, silakan. Tapi kalau untuk khutbah Jumat itu karena ada rukun dan syaratnya. Rukun itu harus kita penuhi. Ya, nggak boleh ketawa-ketawa, nggak boleh sampai bagaimana. Ya, jadi pada intinya kalau kita memang pertama saya katakan hafalan kita sedikit, ya bacaan kita pun nggak banyak, dan untuk menghindari daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu untuk membaca Al-Quran atau HP yang ada dalam Al-Quran diperbolehkan dan silakan saja, nggak ada masalah. Bahkan itu lebih afdal ya.
Terus pertanyaan Makasih, dari Bu ya, makasih ya. Terus pertanyaan dari Bu Dewi. Ya, ini pertanyaan ini memang pertanyaan dari zaman bahla sudah ada ya. Kok di zaman Nabi orang melakukan sholat 20 rakaat, kok setelah sahabat melakukan 8 rakaat ya. Ya sebenarnya masalah 20 atau 8 itu sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa saya katakan di sana Nabi itu kenapa dia baca sekian 20? Ya karena memang surat-surat yang dia baca itu surat-surat yang pendek. Ya. Di zaman sahabat 8 rakaat dibaca mereka surat-surat yang panjang. Ya. Jadi pada hakikatnya yang mereka lakukan itu semuanya sama ya. Semuanya sama ya. Jadi kalau kita 20 rakaat kita baca surat yang pendek seperti Allahumma ya, selesai. Nah, yang 8 rakaat dia baca surah Al-Baqarah dia baca semua. Kadang-kadang ya waktunya lebih panjang daripada yang berapa rakaat tadi. Sebenarnya begini, bukan masalah rakaat dan berapanya. Itu semuanya kan melakukan sholat sunnah. Ya, itu kan sunnah ya. Artinya arti sunnah itu kalau kita lakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Itu sunnah. Ya. Lain dengan wajib. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, ini kan sholat sunnah. Yang salah itu yang tidak sholat tadi. Ya. Kalau dia nggak melakukan sholat tarawih itu yang salah. Ya. Yang dua-duanya betul. Jadi perbedaan kadang-kadang kita nggak bisa ini. Perbedaan itu perbedaan yang baik. Ya. Kadang-kadang bukan perbedaan itu, setiap perbedaan ada hikmahnya. Lagi-lagi saya katakan 20 silakan, namun biasanya di zaman Nabi dia membaca ayat-ayat yang pendek. Ya, yang 8 rakaat dia baca ayat-ayat yang panjang. Ya. Namun sekarang itu kalau kita sholat di Turki itu kita ngelihat itu waduh 1 menit ya kadang-kadang baca 1 ayat di kelas cecet ya. Namun lagi-lagi saya katakan bukan ngelihat itunya, yang penting itu kita melakukannya. Ya. Yang salah lagi-lagi yang nggak sholat tadi. Ya. Jadi jangan diperdebatkan masalah begitu. Ini perdebatan ini nggak bakal habis-habisnya. Kita cari persatuannya saja. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang lain lagi mungkin puas Bu Dewi? Ya Ada jadi yang kalau suaminya mau ngadain 8 silakan ya. Iya, lumayan Pak. Cuma ini satu yang tadi berkaitan dengan Pak Denny kan Peter tuh baca, karena jadi imam saya sama dia juga baca untuk habis witir kan baca doa kunut. Karena dia pakai baca doa kunutnya kan memang harus baca di kanan nggak belum hafal banget itu kan panjang doa kunutnya yang dia baca. Gimana doa kunutnya? Coba baca dulu. Saya kayak sholat yang Allahumma hadina fiman hadait. Ya, tapi ini yang dianjurkan saat pandemi kan ada yang panjang itu yang dibaca. Cuma kadang-kadang kalau misalkan dia salah, saya perbaikin. Berarti suara saya harus kayak itu makmum biasa. Pasti karena dia salah terus saya bilang jadi saya perbaikin dengan yang saya hafal gitu. Itu boleh kan? Boleh, nggak ada masalah. Ya, kan berdua. Terus siapa yang jadi itu? Nggak apa-apa itu kan doa kita lagi. Dia gitu katanya. Ya membenari ya. Tapi sebaiknya ketika lagi sholat nggak usah dibenerin dulu, nanti kasihan dia kan. Nanti kalau udah sholat baru dipanggil. Oh ini tadi kamu ini. Gitu. Iya. Kan kita harus secara itu harus ada istilahnya itu ada tata krama lah. Tata kramanya, iya. Ya apalagi kita ngelihat, saya nggak mengatakan mereka Pak Marik mu'alaf, ini nggak mu'alaf. Saya katakan mereka nggak mu'alaf lagi sekarang ini. Mereka udah Muslim. Makanya kemarin ya ada cerita bagus waktu di Mekah saya bawa Pak Ton sama Pak Peter itu ke Imam Masjidil Haram. Dalam masjid. Saya katakan ini mereka orang Belanda baru masuk Islam. Oh katanya. Saya bilang udah berapa lama? Wah ternyata udah hampir 15 tahun. Ya ini bukan ini lagi katanya. Kamu itu tanggung jawab kamu katanya. Saya katakan ya pertama. Dan subhanallah masalah kemarin mereka di Masjidil Haram itu dikasih hadiah, dikasih dipoto-foto, dihormatin. Bahkan ketika kita melakukan tawaf itu dikasih khusus nyium Hajar Aswad itu Masya Allah. Ya. Artinya ya alhamdulillah. Tapi itu Bu Dewi tadi ngasih taunya kalau bisa ya setelah nanti lagi duduk-duduk sama-sama atau lagi tidur atau setelah selesai Assalamualaikum. Oh ini sorry tadi ini baca ya ik denki dis so gitu. Oke, ada lain lagi pertanyaan? Saya mau angkat tangan tapi nggak tahu gimana Pak Denny caranya tadi. Langsung aja ngomong aja. Gimana? Boleh?
Bu Silakan. Pak Ati, Bahri. mohon maaf. Tadi ya terkait pembacaan surah atau ayat-ayat Al-Quran, suci Al-Quran setelah Al-Fatihah pas kita sholat, itu kan tidak ada kewajiban harus beberapa ayatnya kan, Mbak? Iya betul. Pertanyaan Bagus. saya itu apabila surat singkat seperti mungkin Al-Quraisy atau Kafirun, kita tidak membacakan full dari awal sampai akhir, apakah itu salah, Pak? Masya Allah, bagus sekali pertanyaan. Benar bagus ya. Bagus banget pertanyaannya. Kita setelah baca Al-Fatihah, ini salat normal lah. Baik salat tarawih, ataupun mungkin salat sunnah, ataupun salat wajib ya. Ini Pak Teddy mengatakan, kita nggak full bacanya surat Quraisy, satu surat yang pendek-pendek, apalagi yang panjang-panjang. Bahkan tahu nggak dikatakan, surat yang pendek itu kalau kita baca full, itu lebih baik daripada kita membaca surat yang panjang tetapi tidak full. Ya? Iya, kita baca surah Al-Baqarah. Ya, kita baca Alif Lam Mim Dzalika kita menenet panjang terus berapa halaman tapi nggak full, nggak sampai 100, nggak satu surah, ya. Nggak sampai 200 berapa. Nggak sampai, iya 200 apa. Lebih baik kita membaca li'ila fi Quraisyin tetapi satu full. Ya. Yang tadi Pak Teddy nggak apa-apa, li'ila fi Quraisyin ila fihim rilatasib Allahu Akbar boleh. Ya, bahkan dalam beberapa mazhab mengatakan, kalau mazhab Syafi'i ya kita mengatakan Yasin wal Qur'anil Hakim Allahu Akbar itu pun sah. Soalnya begini Pak, kalau kita sebagai mukmin terus imam lupa atau bagaimana, itu ternyata kan diteruskan sampai selesai Pak. Tapi apakah imamnya boleh milih untuk cuma gitu aja, mau langsung? Iya, boleh, imamnya boleh milih. Kita kan juga imam kan, saya baca. Contohnya nih, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif Allahu Akbar. Silakan, boleh nggak apa-apa. Nggak harus sampai selesai ya. Ya kadang-kadang yang di belakang ini dia mau menyambung, mereka boleh menyambung apabila kita merasa ragu-ragu atau kita salah. Bahkan mereka nggak boleh mengucapkan kalimat yang kita baca, bahkan mereka mengatakan subhanallah, menegur ya, subhanallah. Dia salah lagi, subhanallah. Ya, bahkan seperti itu. Jadi biasanya begitu ya. Jadi biasanya yang di belakang itu nggak boleh dia tetek kecuali kalau dia salah. Makanya biasanya dalam melakukan sholat berjamaah itu biasanya imam di depan, biasanya yang hafal Quran yang kedua itu di belakang imam. Apa tujuannya? Tujuannya nanti ketika imam salah atau imam batal. Banyak saja pernah terjadi kan, imam itu batal dia lari, dia pergi, lagi sholat pergi. Nah, siapa nanti yang maju ke depan? Ya, makanya biasanya di masjid-masjid besar itu ada imam cadangan. Imam cadangan tuh selalu berada di belakang imam. Itu tujuannya begitu. Ya, tujuannya kalau imam salah atau imam lupa atau imam batal, dia pergi, dia yang maju. Yang namanya manusia bisa saja salah kan? Apa kata Nabi, innamal insan, sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Namun sekali lagi saya katakan jangan mentang-mentang kita salah bergelumuran dengan dosa tersebut. Jangan, kita harus membatasi diri ya. Oh, saya ini salah. Ya, apa yang harus saya lakukan? Jangan kita terus bergumulun dengan dosa, ya. Makanya jadi kita harus selalu membatasi diri. Makanya ketika ditanya itu, salah satu sahabat ditanya, dengan anak siapa anak Anda dikawinkan? Dia menjawab, dengan orang yang paham tentang ilmu agama. Karena kenapa? Kalau orang paham tentang ilmu agama, suatu saat kalau dia berbuat maksiat, dia masih ada batasnya. Ketika dia mau jatuh, saya akan begini, saya akan begini. Ya, jadi Pak Teddy boleh-boleh saja. Jadi nggak usah harus full, tetapi kalau full lebih baik. Tetapi kalau setengah silakan saja. Ya. Berarti nggak usah takut. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar, silakan. Berarti orang kedua dan jamaah harus tetap menunggu sampai inisiatif dari imam. Dari imam. Kan makanya tujuan imam kan itu. Dipilih sebagai imam berarti dia yang lebih bagus bacaannya, dia yang lebih tua, dia yang lebih pasti bacaannya, dia yang lebih banyak hafalan, kan begitu. Makanya kan saya terus terang aja, ketika kita menjadi imam di depan, kita harus melihat di belakang kita itu siapa.
Ya, makanya saya ketika kita sholat di masjid, di sana ada Pak Nafan, ada Pak Hambali, ada Pak banyak-banyak lah ya. Tujuan saya bukan karena saya merasa paling bagus, ya pertama tujuan saya menghormati mereka. Mereka adalah orang-orang tua-tua kita, ya. Terus kita tawarkan, ayo silakan. Toh kalau memang dia ini, oh dia mempersilakan kita, kita yang maju. Namun ada tata krama kita, cara kita, ayo Pak, silakan jadi imam. Ya ya tentunya yang sudah tahu dia akan merasa, oh saya nggak lebih abdul karena dia lebih ini kan begitu. Ya wallahu alam bisawab. Ya, jazakallah khairan Pak Ustadz. Ada pertanyaan lain lagi? Tadi apa tuh untuk baca surat ya itu sampai nggak habis nggak apa-apa gitu. Tapi saya pernah dengar ininya Ustadz Adi Hidayat kalau itu minimum 3 ayat karena ayat terpendek dalam Al-Quran itu 3 ya. 3 ayat itu inna atau inna kautsar itu ya. Iya, sebenarnya bukan 3 ya, bukan inna atau inna, ada 3 yang paling pendek itu ya. Oke, bagus. Memang ini sudah saya katakan ini ikhtilaf ulama berbeda pendapat, sudah saya katakan, dan Imam Syafi'i mengatakan boleh 1 ayat saja ya. Jadi kita mau mana yang ngambil silakan saja sebab ini merupakan perbedaan para ulama ya. Jadi nggak usah harus, yang penting itu di situ dalam Al-Quran kita membaca. Saya tahu betul ya. Kalau kita lebih banyak baca panjang, silakan saja. Sebab ini merupakan perbedaan para ulama ya. Nggak ada Nabi mengatakan harus sekian baca, enggak. Ya. Bahkan mengatakan Yasin itu boleh ya. Tapi kayaknya kayaknya pelit banget gitu ya. Kayaknya pelit sekali gitu. Masa Yasin dong tahu Ar-Rahman. Kayaknya pelit sekali gitu. Iya. Gitu boleh ya. Iya. Nah, tetapi ya janganlah ya kan. Janganlah kita harus pertama Yasin wal Qur'an. Kenapa sih? Artinya kan kita ngelihat pahala Al-Qur'an itu kan banyak sekali kan pahalanya. 1 huruf bukan katakan Yasin, bukan ya 1 huruf, sin 1 huruf. Macamnya aja Yasin gitu. Iya, Yasin ya. Ar-Rahman ya. Keselah ya. Udah jam 8:15 nih Pak. Udah 8:15 ya. Enggak terasa ya. Iya. Jadi Pak Denny boleh balik ke rumah nanti ambil Quran, ambil HP nggak apa-apa. Itu dibagus-bagusin bacaannya tuh gitu, lihat HP gitu ya. Jadi dikantongin HP-nya ya Den. Di pandemi ini jadi kita jadi ini Pak jadi lebih banyak saya jadi imam tuh juga lebih banyak juga baca Al-Quran jadi. Udah saya katakan dari ceramah tadi kan dengan pandemi ini, adanya pandemi ini kita lebih banyak berkumpul bersama keluarga ya. Ya lebih banyak di rumah, lebih banyak membaca sama-sama. Apalagi mungkin cinta yang selama ini cinta kadang-kadang gimana dengan adanya pandemi ini cinta akan lebih lengket lagi kan. Terus begitu juga sebaliknya yang tadinya jahat bakal ketahuan juga. Ya, namun insya Allah kita nggak termasuk seperti itu. Kita termasuk golongan orang-orang yang ahlut taqwa, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan lagi. Masih boleh ada 1? Oh silakan. Kan saya kan juga masih baru belajar kan ini sebagai Islam. Nanti kan kita hari raya Id kan ya, insya Allah kan di rumah masing-masing ya. Apalagi kan saya nanti diminta sama ibu saya untuk mendepani ibu saya, bahwa ibu saya, Ibu Tintin lebih jadi apa ya, kan itu kan ya imam sholat bisa lah, tapi untuk khutbahnya Pak, itu kan Pak Ustadz itu kan wajib. Ini khutbah saya mau bicara apa kepada ibu saya? Itu tadi Pak Teddy bilang wajib. Itu salah bilang wajib tadi Pak Teddy. Gitu ya. Nggak boleh. Itu kita sholat Id itu semuanya sunnah. Ya bukan wajib, sunnah. Ya. Makanya nanti insya Allah kita di masjid Al-Ikhlas, kita sekarang lagi punya problem nih ya. Cerita sedikit aja ini masalah internet kita di Masjid Al-Ikhlas. Kita akan mengadakan kemarin itu cuma boleh 90 orang. Terus banyak yang leader yang lain minta supaya ada gelombang pertama, kedua dan ketiga. Ya. Gelombang pertama dan kedua ketiga. Nah, ini gimana cara mengatasinya? Tadi saya katakan ya mengatasinya imamnya cukup 1 orang ya 1 kali, sholatnya mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan khutbahnya cukup 1 kali.
Jadi yang pertama datang di 90, sholat. Contohnya nih, selesai sholatnya. Keluar, datang lagi 90 lagi. Saya juga imamnya atau imam yang lain pun silakan, boleh, nggak ada masalah. Ya, 3 kali atau 4 kali, 5 kali. Terus khutbahnya cukup 1 kali saja. Nanti ya cukuplah. Ataupun saya nih 4 kali atau 10 kali jadi imam, silakan, nggak ada masalah. Saya jadi imam terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. Selesai bergantian, nanti khutbahnya 1 kali. Itu nggak ada masalah, silakan Di saja. akhirnya jadinya. Tapi orang Ya, nanti khutbahnya pulang. Jadi ya kan nggak apa-apa. Yang nggak dengar silakan. Yang nggak dengar silakan pulang aja, nggak apa-apa. Oh, bukan wajib toh, Pak? Bukan wajib, sayang, ya. Jadi sholat Idul Fitri itu merupakan sunnah muakkadah, harus tahu. Ya, yang nggak sholat pun nggak apa-apa, silakan. Bahkan di Mesir itu kita nih, biar tahu aja. Sholatnya kita tahu nggak, di Mesir itu jam 6 pagi kita udah sholat. Ya, dan itu biasanya di Mesir itu nggak ada yang dengerin khutbah itu. Udah semuanya pulang semua. Iya. Jadi Pak Teddy, kalau sembahyang di rumah cukup sembahyang saja 2 rakaat, sembahyang biasa aja, namun nggak usah pakai khutbah kalau di rumah, ya. Oke, nggak usah pakai khutbah. Nggak usah pakai khutbah. Tapi waktu di Al-Hikmah itu selalu diumumkan bahwa harap tenang dan mendengar khutbah karena khutbah itu bagian dari sholat. Diumumkan begitu, Pak. Bagaimana Pak? Ya, tapi sudah saya katakan lagi-lagi kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya itu adalah sunnah. Sunnah, ya. oke. Ya, sunnah. Jadi artinya sunnah itu silakan. Mau dengar silakan, mau datang pun silakan, mau sholat itu silakan, enggak pun enggak apa-apa. Arti sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan enggak berdosa. Ya, jadi Pak Teddy jangan bilang wajib tadi, enggak ada wajib ya. Mas Denny, Pak Denny. Oh, Pak Teddy. Pak Teddy ya. Teddy, Bu Erna, yang kabur Mas Denny. Kalau Pak Teddy ini saya kenal betul nih. Kebetulan dia juga aktif banget di masjid kita. Tapi kadang-kadang lihat bahasanya kok kayaknya ini anak lahir di sini nih kayaknya. Betul Pak, dia dulu besar di Masjid Al-Hikmah Pak, Masya Allah. Oh. Dengan BPN di Den Haag. Menikah dengan istri yang dari Amsterdam. Oh. Dan aktif di sana, alhamdulillah saya bersyukur sekali itu Pak Teddy. Pak Teddy sekarang berapa tahun umurnya Pak? Saya 40, kelahiran 81 di Den Haag. 81. Asal dari mana asalnya? Dari Den Haag. Asal aslinya orang tua? Oh, Jawa Barat, Sunda. Jawa Barat. Mas Teddy ini anaknya Mbak Tintin bukan? Betul. Iya. Oh. Tintin yang mana? Tintin yang mana? Mbak Tintin ini, Bu Tintin di Den Haag. Yang suka aktif ngebantu yang kalau ada yang meninggal gitu. Oh iya. Oh iya. Pantas mukanya mirip bener, Masya Allah, ya bener. Masya, iya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Saya Mbak saya. Siapa? Tahmid. Oh Mbak, mana mukanya? Kok nggak ada mukanya? Silakan Pak Tahmid. Saya nggak kelihatan Mas Tahmid. Oh. Lagi cemong. Udah hampir setengah 9. Oh Masya Allah, diam-diam ngikutin juga. Tidur tadi Pak. Enggak. Ini Pak Ustadz tentang tadi Umi Erna, gimana itu harus membedakan khutbahnya Jumat dengan khutbahnya Idul Fitri tadi kan? Iya betul. Kan khutbahnya Jumat itu kan itu adalah wajib dari sholatnya itu, jadi biar enggak simpang kita nanti gitu Pak Ustadz. Iya betul. Asalnya. Ya, jadi yang Idul Fitri itu karena yang kita bahas tadi aja sholat Idul Fitri gitu Mas. Iya, maksudnya mungkin kita nanti enggak di apa mungkin buat saya juga enggak lupa nanti kan bedanya itu khutbah Jumat antara khutbah yang lain-lain itu kayak tadi kan boleh enggak ikut. Ya. Khutbahnya, enggak ada khutbahnya kalau Idul Fitri. Ya, kalau Jumat itu wajib ikut. Ya. Jangan bingung, Mas. Iya. Udah tahu Ibu Erna udah tahu itu, Bu Erna udah tahu. Bukan begitu. Mas ini baru bangun mungkin. Nggak bagus Pak, tapi bagus itu. Dia cuma ngingatkan gitu. Ya, sebenarnya Mas Ibu Erna juga bukan gitu. Memang Umi Erna gitu, pas kita pada tarawih di rumah sendiri pakai khutbah. Dengan khutbah yang apa adanya kita bisa untuk anak keluarga gitu Pak Ustadz. Iya, benar. Iya, disesuaikan. Itu yang maksud saya. Juga. Berarti nggak usah Pak Ustadz. Ya untuk sholat Id. Ya.
Iya nggak usah. Tapi kalau memang mau ngadain boleh-boleh saja, silakan saja. Jadi di situ sebagai latihan. Tapi kalau apalagi seperti Pak Teddy, ya saya rasa nggak usah lah. Pak Denny. Tetapi ya kita sudah mengeluarkan statement ya untuk ini lebih baik nggak usah lah. Tapi kalau mau melakukan sudah saya katakan hukumnya kembali kepada hukum asalnya. Sunnah. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa, nggak apa-apa gitu. Fardu ain kan gitu. Iya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, tidak ada pertanyaan lagi, Ibu-ibu. Ada yang mau bertanya lagi kah? Udah, Udah Mbak. 9:30 ini. Sebelum ditutup ini ya, mohon maaf ada pengumuman sebentar aja, 1 menit. Insya Allah tanggal 3 hari Rabu ya kita mau adakan takbiran online. Ya. Malam takbir gitu. Ya, Pak Mizar ada ikut, Pak Ambali, Mas Amanatullah, Mas Tahmid ya ikut Mas. Dan siapa ya semuanya yang mau gabung silahkan. Nanti kita bertakbir giliran. Misalkan kalau keluarga seperti Pak Mizar ya, nanti Pak Mizar solo dulu, terus nanti setelah itu semua bareng-bareng sama putra-putranya gitu. Solonya sama Pak Ustadz Tahmid nanti. Enggak, karena kalau di tempatnya lain-lain Pak, nanti kalau barengan kita bertakbir itu suaranya berdengung nggak karuan. Jadi kalau sebaiknya kalau Pak Mizar nanti sama putra-putranya sama ya sekeluarga lah gitu ya, setelah Pak Mizar solo terus bareng-bareng gitu. Ini suaranya jadi menyatu. Iya. Insya Allah gitu. Ya? Ya. Mas Amir ikut ya? Tanggal 12 ya, Mbak? Insya Allah. Rabu ya, insya Allah. Setelah sholat insya Allah setelah maghrib kira-kira jam 10, sekitar 45 menit 1 jam gitu. Ya? Oke. Nah, silahkan Mbak kalau mau ditutup. Terima kasih Pak Mizar. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya udah setengah lagi kan? Udah ya, karena ibu-ibunya mau nyiapin tajil. Ini yang ngomong juga udah perutnya udah sangat menarik sekali Pak Mizar, terima kasih. Sebelum acara ditutup, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah dulu untuk Ibunda Bapak Mizar. Amin ya Rabbal Alamin. Diangkat dari segala penyakitnya. Amin ya Rabbal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga cepat sembuh Pak. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi tausiah yang menarik dari Bapak Mizar Ahmad. Terima kasih Pak Mizar tausiahnya. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini akan menambah iman dan pengetahuan kita. Amin. Dengan demikian berakhirlah acara pengajian kita malam ini. Untuk itu marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membacakan surat Al-Asr. Dilanjutkan dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahwa acara saya mohon maaf bila terdapat khilafan dan kekurangan. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sama Aziza.